lawan sebuah invasi. Dan ini dia ban and pick-nya dari kedua tim ini. Dimana Estes dihilangkan kembali. Yes, dan bahkan kita lihat, wow, udah lumayan ini. Lagi-lagi respect. Manis banget pergerakan Onyx, tapi ternyata aku salah prediksi Pak Pulung. Apa itu? Ini pergerakan yang sangat manis. Mendengar kata Profesor KB ini adalah respect ban. Wah, langsung ya? Langsung respect. Ini respect dari ban. tadi Karena loh. aku melihatnya, ini aku kira bukan respect. Maksudnya kayak udah ban biasa, tapi ternyata beda. Dengan mereka melakukan ini secara 2 kali berturut-turut. Wow, mulus sekali. Ini bisa membuat mulus jalan mereka di game yang kedua. Fanny, Estes, Hylos, lenyap. Dan sekarang waktunya untuk Rebellion. 1 bet terakhir akan mengarah kemana? Cloud kah? Karena di game yang pertama, ya ampun. Cloud memang benar-benar mengalihkan dunia kita. Bukan masalah Cloud yang mengalihkan dunia kita. Kairi sangat bersinar, mencolok sekali di ujung sana. Betul, sendirian. Sendirian, retri. Selalu dapat dan bahkan Wang dilepas kali ini. Oh my god, 1-1. Beberapa belakangan hari ini Cewek pakai 1-1. menjadi sosok yang mengerikan. Oke. Nah sekarang ada perdebatan di luar sana dengan adanya buff kemarin yang telah didapatkan juga oleh 1-1 ya. Siapa? 1-1 sekarang enak pakai sepatu nggak sih Bang? Sepatunya aja kos kakinya Ah, lo aja. kan pemain 1-1. Kalau gue bukan pemain 1-1, gue kan pemain Fanny. Jadi gue udah ngelakukan ya, gue main pakai sepatu sekali, main nggak pakai sepatu sekali. Kalau kita pakai sepatu yang kos kakinya aja nih ya, untuk item tahannya aja, itu untuk terbang di atas enak banget loh Pak. Di atas tuh kayak terbang cepet aja gitu, karena ada movement speed tambahan kan. Ada moving speed. Iya. Gua sih dari dulu, Iya. kalau nggak pakai sepatu, nggak pakai kaos kaki, nggak boleh keluar sama mak gue. Sama Pak. Ya kan? Banyak paku, kaca, beling di luar sana tuh semuanya. Bentar. Apa? Lu main di lapangan apa lu kuda lumping? Oke, kita balik lagi ke draft kali ini ya. Agak cukup salah fokus ya kan. Dengan adanya 1-1 yang dilepas, bener gak Pak Pulung? Yap. Menarik banget karena ini cukup sulit untuk ditumbangkan. Beda dengan Melissa. Melissa bisa di-counter dengan Varsha. Oke. Tapi 1-1 tidak begitu mudahnya di-counter dengan Varsha. Di early bisa untuk nge-counter 1-1 ya. Karena untuk movement speednya yang berdasarkan dari attack speednya ini nggak terlalu besar. Jadinya masih sulit untuk ngegocek. Tapi nantinya kalau sudah menuju ke arah-arah late game dengan attack speed yang jauh lebih kencang, lompatnya akan jauh lebih kencang. Ini ngegoceknya enak banget. Paling satu Vader Ice Ray, 1 tetesan pertamanya yang bakal kena. Selebihnya ya kita lihat aja bagaimana nantinya yang akan terjadi di Land of Down. Dan wow, Masya plus. Tapi itu kriteria gue Pak Pulung. Apa itu? Itu kriteria gue. Ini? Ini, benar. Oke. Karena apa? Kriteria gue ketika melawan 1-1 itu pakai Popheus. Biasa, kita kan Mythic Romawi. Benar. Jadi menurut gue ini adalah pilihan yang sangat tepat. Ini antara emang sadar atau nggak sadar yang memang Pove-nya terlepas dari tadi dan pada akhirnya diambil. Lu sadar gak dari tadi? Sebenarnya itu sadar. Cuma satu hal. Apa? Itu terlalu underrated gitu loh. Karena masih ada Esmeralda habis di buff. Ya. Jadi kalau di pick di awal atau terlalu terlihat, ya itu semua orang nanti bisa melihat dia, jadi bisa ke counter. Nah sekarang Masyanya udah diambil, Masya akan menjadi milik dari Boots atau tidak? Ngomongin soal Onyx, apa itu? Kan? Bingung nih, sedang berpikir. Karena bisa aja Masyanya di roamer bos. Nah itu dia Pak, kita belum tahu lagi nih Masyanya akan menjadi milik Kiboy atau Boots. Aduh. Emang. Kalau sampai ini menjadi roamer, berarti masih ada kesempatan untuk Esmeralda dong yang akan nongol. Dan Boots juga bisa menggunakannya gitu. Untuk bisa langsung dihadepin dengan Popheus yang pastinya akan sangat-sangat tidak berimbang. Karena roamer kan dulu kita tahu, Masya pernah jadi roamer kan? Betul. Jadi gak menutup kemungkinan. Main tabrak belakang langsung aja Pak, Thunderclap sekali kabur, udah gitu aja. Ya jadi kayak gue kayaknya bakal lebih gampang lihat ke layar belakang nih, lebih jelas. Dan ini dia, Karina, Kadita, Kadia. Sosok yang sangat menarik ya kan, ditutup untuk para pasukan dari Onyx. Kita nggak tahu ini akan mengarah kemana ya kan, tapi yang pasti mereka sudah menutup hero-hero yang harusnya biasa diamankan oleh seorang si Kairi itu sendiri. Jadi kan kita agak bingung. Ini Bararsnya udah dibuang juga ya. Memang kalau untuk Onyx nih puyeng ya. Banyak banget pilihan hero yang harus dihilangkan. Bahkan yang gak ketebak pun, yang underrated pun harus dihilangkan juga. Andai tadinya nanti ada Baras di sebelah, buset mau setebel apa ini. Tapi tetap mungkin ini menarik dengan adanya permainan yang cukup mulus. Kalau para pasukan Onyx
ngepick hero yang banyak dash. Wah kalau berdasarkan game yang pertama Pak mulus banget. Iya kan? Tapi ini kan game kedua berbeda lagi ya. Tapi ini kayak jadi penasaran gitu. Junglernya apa kalau dia menutup jungler-junglernya sendiri? Karena memang Kairi tuh punya banyak. Sedangkan di seberang kita tahu, Chico udah menutup junglernya dengan adanya Martis. Arlotnya mungkin akan berada di arah EXP Laner. Tapi ternyata Digi Kaja. oh dia pakai jungler Kaja. Jungler Kaja? Jungler Kaja. Jungler Kaja lagi kayak kemarin. Jungler Kaja lagi? Jungler Kaja lagi. Bener. Itu 2 orang yang pernah aku casin pakai jungler Kaja. Tas sama Kairi. Aku Super Ken waktu itu. Super Ken, aku Super Ken enggak. Enggak gini deh, terlepas dari mau menang ataupun tidaknya dari sebuah pertandingan dengan Kaja jungler. Hilang gak sih Pak efek kejutnya Pak? Kan biasanya kan flicker, divine judgment, gas. Dan itulah yang menjadi satu efek kejut yang dimiliki oleh Kaja. Kalau jadi jungler, hanya berdasarkan lightning boom-nya aja kan? Bukan. Kalau jadi jungler ini adalah metodenya adalah ketika ada pendekatan. Pendekatan? Kita tarik. Oke. Bukan kita yang menggapai. Tapi kita. Berubah metode berarti? Berubah metode. Terkadang gitu. Kita harus pakai metode yang berbeda untuk mendekati lawan. Nah kalau untuk yang ini lu akan menggunakan metode seperti apa? Metode yang bertahan. Oke. Ketika dia nyamper baru kita tarik. Tapi kalau kita mau yang ke depan itu sulit. Jadi kayak perubahan metode ini harus dilakukan Pak Pulung. Jadi kalau dia yang ngebuka sulit, tapi kalau dia yang bertahan dengan defense judgment, dia bisa mendapatkan banyak keuntungan. Dan ini dia. Game kedua. Mampukah sang banteng biru membawa game ini ke game yang ketiga ataukah lagi-lagi sang penguasa langit, sang penguasa klasemen membungkam sang banteng biru. So, MPL Arena mana tepuk tangannya? Yap, itu dia di game yang kedua. Sudah terlihat dari masing-masing player. Bahkan untuk player RPL kali ini tidak membawa marksman sama sekali. Mereka kembali dengan metode old school. Farsha di arah gold lane. Wow, sudah lama aku tidak melihat ini. Tapi efektif. Menurut aku masih bisa efektif. Karena Farsha dulu juga sempat dikumandangkan di arah gold lane-nya. Dan itu bisa memberikan pressure early terhadap seorang cewek. Cuma kasusnya berbeda kalau di cover dan di babysit seperti ini. Nah, ini masalahnya dengan adanya lagi satu summoner Digi. Alarm bomnya akan ngegas terus-terusan, yang satu DPS, yang satu enggak. Berdasarkan dari skill yang dia miliki. Curse of Crow, Energy Impact 2 inilah yang akan menghantarkannya menuju ke arah level 4. Yang harusnya ini bergerak lebih cepat. Tapi dengan adanya backupan yang dilakukan oleh pemain Onyx agak sedikit sulit sih jatuhnya Pak. Oke, ditahan lihat. Sih. Di freeze lane kali ini oleh para pasukan dari Onyx. Bahkan di arah tengah Kars. Dia tidak menggunakan di sisi samping karena mereka sadar ini cukup berbahaya kalau di samping dengan melawan seorang Buttes yang tidak memiliki movement sama sekali. Yap, sementara itu masih belum ada pergerakan yang begitu signifikan dari masing-masing player. Bahkan Kiboy-nya, Kiboy tetap berada di area atas. Kenapa dia berada di atas? Untuk bisa mendapatkan gol jauh lebih cepat lagi, membantu pergerakan cewek dan juga bisa membeli battle emote tuh. Jadi battle emote-nya langsung kalian sikat dari first time udah mulai connect tuh Ji. Oke, tapi langsung ada judgment. First blood didapatkan. 1 more point kill didapatkan dan sangat menarik kali ini. Ketika team fight yang harusnya dipegang oleh Rebel Legend ini benar-benar dibalikkan kembali keadaannya. Dan di arah bottom lane lihat. Kars ketika harus laning secara bersamaan dengan Buttes. Dia nggak punya pergerakan. Buttes loncatnya ketika ada thunderclap doang. Yap. Udah sisanya dia jalan kaki, lari-lari. Ini Kars kan sekarang berada di area mid lane. Dan sekarang dia mencoba untuk memberikan bantuan ke arah XP terlebih dahulu tadi pergerakannya. Oke, aduh retribution ini yang kita bakal coba nantikan di mana Vincent. Tuh Drian tuh, coba lihat tuh lompat-lompatan tuh. Coba disounding out, tepat ke retribution from Kyrie. Masih menjadi pemegang retribution terbaik di MPL Indonesia season 11. Walaupun dia ditumbangkan oleh seorang Vincent. Again and again. Drian sama Kars malah main lato-lato, malah main trampolin tuh berdua ya. Heran gue ngeliatnya malah lompat-lompatan di area tersebut. Tapi itu dia, satu setupnya begitu baik. Tadi ada gangguan yang memang diciptakan dan lagi-lagi masih sama. Masih sama kali ini 4-2 tentunya. Dengan counter draft dari seorang One Mampukah dari seorang Kars. Membalikan kembali keadaan karena dia adalah harapan dari sang banteng biru. Yep. Banteng kecil ini adalah banteng yang memiliki satu beban yang berat menurut aku. Yep. Walaupun dia masih muda, banteng muda. Tapi dia
punya beban berat karena harapan dari Rebellion Zion untuk bisa bawa ke game yang ketiga itu ada di dia. Oke. Jadi berat banget bebannya Pak Pulung. Ini nantinya kalau sampai dibawa menuju ke arah late ngilu nggak sih? Ngilu banget. Ngilu banget, sakit banget. Mereka punya durability yang cukup loh untuk pemain-pemain di Rebellion Zion. Antara masalahnya cewek pun nanti ya dengan one apabila dengan udah menggunakan dari crossbow of tanknya dia terbang itu bisa dikontra enak banget Pak. Dengan adanya satu winter aja dia menjadi one yang sia-sia banget terbang di bagian atas. Betul sekali, tapi melihat dari adanya Arlott di arah bottom lane, Big Mac masih terdominasi. Ada Drian, kembali keadaannya bakal di all in begitu saja. Drian tidak bisa kembali dan bahkan Kars harus menggunakan flickernya untuk mendapatkan Drian. Terlalu banyak source yang dikeluarkan membuat Rebellion Zion kali ini mereka mungkin agak cukup minim utility ketika harus teamfight di arah turtle-nya. Yep, ada satu pukulan tadi tuh ya miss, namun kalau kita lihat lagi dari masing-masing talent emblemnya di luar dari pertempuran yang sudah terjadi di bagian bawah ini, Arlott ya udahlah clear minionnya cepet banget ya. Cewek masih punya waktu untuk bisa melakukan farmingan terus-terusan. Cewek di arah top lane kali ini juga bahkan dia tidak start pressure samsak Pak Mulung. Yep. Akan ada perebutan kembali turtle. Ini yang aku tunggu Ju. Ini yang aku tunggu. Karena aku suka banget melihat adanya orang yang beradu retribution tapi Kars masuk terlalu dalam. Cewek kali ini terdeteksi masih ada Drian. Time Journey dikeluarkan dan Keyboard takedown. Amanah blast for nothing. Tidak ada contest terhadap seorang Rebellion Zion dan Kairi. Kali ini harus merelakan turtle yang kedua. No perfect turtle for Ori. Yep, turtle-nya harus berbagi, satu untuk Onyx, satu untuk RBL. Sementara itu tadi apa yang udah mereka lakukan baik banget. Untuk Kairi pun sekarang masih gagal untuk bisa melakukan mirroring. Hanya saja kalau sekarang positioningnya ketahuan, dia sendirian loh. Positioning dari rekan-rekannya cukup jauh. Untung dia punya satu damage yang cukup, dia punya retry yang cukup. Dan selesai sudah untuk mirroringnya. Hanya untuk kalian diskonnya nih belum selesai. Diskon 20% minimal pembelian 2 tiket dan maksimal 4 tiket. Total diskon maksimal 80.000 untuk MPL Dead. Tapi hati-hati. MPL Dead itu terkadang adalah hal yang kita inginkan. Tapi jangan lupa kalau datang ke MPL Dead itu bersama dengan kawan yang belum resmi ataupun yang resmi. Karena kalau yang ilegal itu cukup berbahaya, tapi cewek mencoba di take down begitu saja oleh seorang Kars masuk ke arah dalam. Time Journey, save the day. Kars gak bisa menumbangkan seorang cewek tapi di arah belakang Decimet. Instant point, looking for triple kill. Mencoba Drian bertahan di depan sana tapi nampaknya tak mampu. Dan Vincent memancing keributan dari Onyx, double kill. Decimet yang on point. Semuanya dibegal di arah top lane. Vincent enak banget datang-datang Decimet 2 korban. Bahkan tadi ya untuk one-one ya udah pakai Inspire loh Pak Guna untuk mempercepat lagi loh. Attack speed yang dia miliki. Tapi kali ini dari Onyx gak bisa mempertahankan top turret mereka nampaknya. Karena Kairi standby on position. Masih mau lebih. Nah Vincent berada di gas depan sana. Retribution telah dikeluarkan mencoba memelankan sedikit tempo yang dipimpin oleh seorang Vincent. Dan gagal. Tapi tetap ya dari sisi objektifnya Outer Turret sekarang dimiliki oleh Masya loh. Satu udah dihancurin di bawah. Ini adalah hal yang baik untuk mereka. Makanya Onyx dari poin kill kalah tapi tidak dari objektif. Makanya mereka masih tetap menang dari sisi networknya walaupun sedikit. Early gamenya mati-matian banget loh. Rebellion Zion memperjuangkan agar mereka juga bisa menyeimbangkan dan tidak terjadi lagi seperti di game yang pertama. Dan Popeyus adalah salah satu jawabannya. Walaupun untuk sekarang terkena satu reverse time. Ada satu weakness point lagi yang bisa dibuka oleh one-one. Tapi bukan menjadi pilihan. Kairi diusir kembali dan kali ini Retribution! Oh my god! Kairi! How come? Lihat Time Journey membuat Kairi bebas masuk ke arah belakang. Bakal suara Crash Mountain terbuka Big Bang. Gak bisa selamat kembali. Kairi instant retribution from Kairi Pak Mulung. Mendadak masuk dengan adanya satu time journey. Movement speednya juga bertambah. Ada absorb FPTE dari damage-nya lagi yang bertambah. Dan ini pun yang mendompleng mereka untuk bisa masuk menuju ke area dari Pit Turtle. Dan retribution-nya insting yang sangat baik. Retrinya gue banget loh. Wah! Salah ya? Ya udah biasa aja dong, jangan sampai diem kayak gitu. Gak siap saya Pak denger ya Pak. Kenapa sih orang marah-marah mulu? Langsung hah? Udah lanjutin, maaf. Kan cuma bilang mirip gue banget gitu. Jadi Kaiji dong. Silakan Pak Bulong. Ini pertempuran terjadi lagi tuh di Pen Judgment. Udah connect lagi, ada reverse time ditarik 2 kali dong dia, kelar. Shutdown
shutdown langsung. Vincent udah gak bisa bertahan lagi. Tapi ada Swallow terpangkat di depan sana. Satu buah Vader Aesthetic yang telah dikeluarkan bersama dengan crossbow. Kali ini Swallow berhasil tumbangkan, tapi CW memilih mundur ke arah belakang. Karena menjadi korban selanjutnya. 2 poin kill didapatkan oleh pasukan Landak. Sang banteng biru terperangkap kali ini di dalam turret pertama mereka dari mid lane. Mencoba untuk mempertahankan. Karena mereka sangat butuh Purple. Dan karena posisi mid turret ini menentukan sekali Papulung. Mereka sudah kehilangan sebuah vision di arah top lane. Mereka nggak boleh kehilangan lagi vision di arah tengah. Kalau vision di arah tengah hilang, mereka benar-benar hilang arah. Jungle-nya udah pasti diinvasi. Dan kalau diinvasi ada lagi God defense yang gap-nya tinggi. Mungkin sulit untuk membuat Rebellion membalikan keadaan. Ini 2 game yang terlihat ya. Rebellion apabila mereka kena pick up sekali aja kena ke arah beberapa orang. Nextnya mereka kan tercicil terus-terusan loh. Ini defense judgment-nya connect lagi. Ada sebuah backup-an, ada Vader Aesthetic dan mereka. 1-1 sampai maju ke bagian depan untuk mencari loh. Yes, bahkan dia double kill didapatkan. Malah ini posisinya kebalik. Malah Popeyus yang dikejar sama 1-1. Ini kebalik. 1-1 ini tidak sesuai kodratnya. Melawan dia kodrat. Itu melawan kodrat. Harusnya Popeyus yang mengejar 1-1, tapi kali ini kebalik Papulung. 1-1 mengejar Popeyus. Itu menyalahi kodrat namanya. Ini nggak bener nih. Ini nggak orang ini cewek. Apa itu? Dan ini seperti apa yang udah gue sebutin beberapa saat yang lalu. Apabila pemain dari Rebel ini adalah instant replaynya ya. Dimana mereka tadi coba lihat pede banget loh 1-1-nya sampai ke depan. Ini yang gue sebutin, apabila 1-1 udah punya attack speed, dia akan enak banget untuk ngegocek pergerakan dari Vader Aesthetic yang dimiliki oleh Parsia. Dimana Parsia tetap stay, tapi 1-1-nya bisa mendekat dan bisa jadi itu akan menjadi efek balasan. Big Mac gak boleh masuk lebih dalam lagi karena lihat ada crossbow yang terbuka. Langsung ada dominant blast from Jayan. Swallow kali ini Karato mau tembakan cuma begitu saja kan. Mencari seorang cewek dan itu dia. Itu kontraknya seorang Popeyus berhasil menumpangkan 1-1. Karena tentunya 1-1 dari cewek akhirnya tershutdown begitu saja. Membuat pasukan dari Rebellion mereka bisa melakukan defensif di bottom lane terhadap Lord yang didapatkan oleh pasukan Onyx. Oke. Memaksa tadi ya. Dan itulah yang terjadi. Cewek tertinggal sendirian di dalam satu rumputan berhadapan langsung dengan Popeyus. 1v1 situation. Tapi apalah daya, dia nggak boleh melompat sama sekali. Nggak boleh ada pergerakan. Tapi buat kalian, pergerakan tiket playoff nih udah terlihat hampir habis nih Pak. Tapi jangan lupa ya, kalau kalian itu wajib banget beli tiket playoff. Kenapa? Pertama, kalian bisa ketemu idola kalian secara langsung. Kedua, kalian mensupport liga nomor 1 di Indonesia, MPL. Yang ketiga, nggak ada yang tahu kalian ketemu jodoh. Karena di MPL itu, di MPL Arena itu banyak banget yang cantik-cantik. Betul. Tapi kadang nggak sendiri. Salah satunya yang mana Ji? Salah satunya, banyak nih salah banyak. Salah banyak. Gak bisa berarti. Kalau salah satu kan cuma satu, kali ini salah banyak. Oh ini salah banyak berarti. Iya. Tapi kalau misalnya udah ada gandengan ya jangan dilirik. Yang sendiri aja boleh. Dan defense judgment connect hilang Swallow-nya. Itu Pak Pulung. Kalau Pak Pulung bertanya apakah defense judgment-nya masih efektif ketika seorang KJ jungler ini dipakai dari Onyx. Ketika ini, lihat siapapun yang dekat dia bisa tarik. Dia nggak harus menuju ke arah belakang. Memang efek kejutnya ada. Tapi kalau dia udah mulai bingung, gimana caranya menuju ke arah belakang? Mending yang dekat aja kita tarik. Waduh. Kayak tadi kan? Iya. Di instant kill, di pick off langsung. Dan targetingnya juga udah nggak tertuju ke arah satu orang ya. Siapapun bisa menjadi korbannya. Siapapun harus dia makan. Kalau mungkin dari seorang Kai. Tapi ini winning condition. Berbeda kalau misalnya sedang lose condition. Itu yang mungkin masih belum bisa aku cerna. Itu masih dengan cara dan ketentuan yang berlaku ya. Ya, Storm and condition. Tapi lihat Faker dikeluarkan dari seorang Heist. Ya karena dia mau coba dapetin satu buah cewek. Ketika cewek coba dikejar begitu saja, Kibo di arah belakang mencoba menyelamatkan dari seorang cewek. Pigman memotong, langsung ada sedikit pergerakan. Cewek, time journey is coming up. Masih ada guard, crossbow terbuka. Dibalikin. Ternyata this is Captain Cewek speaking. Dan menuju ke arah udara. DoNPD and beyond. Triple kill didapatkan oleh seorang cewek dari bottom lane. Triple kill. Berhasil mereka ambil sebuah setup untuk mendapatkan cewek. Malah berakhir mereka yang dilumat habis oleh cewek. Tapi tetap Kiboy datang tepat waktu. Time journey-nya Ji. Benar-benar time journey-nya membuat 1-1 jadi jauh lebih optimal tadi untuk mencari weakness point. Dan aku mungkin agak cukup sedih ketika melihat Kairi kali ini nggak bisa dikontes sama Vincent. Karena aku jujur masih mau melihat kontes retribution dari kedua belah pihak ini. Wah,
Udah semakin seru lagi, One semakin cepat lagi pergerakannya. Dan Keyboy, bahkan Keyboy ya, dengan satu hero yang bisa dibilang momentumnya di sini, di time journey-nya aja nih. Tepat, dan tepat. Selalu ada momentum yang bisa diciptakan oleh Keyboy itu sendiri. Sementara dari Drian, Feather Eye Strike-nya ataupun dari Demonic Force-nya selalu juga memberikan efek gangguan yang sama seperti apa yang udah diberikan oleh pemain dari Rebellion Zion. Most pick hero Fredrin, Kairi, total 33 kali, win rate 75,8 loh. Wow, oke. Bagus juga nih ya, total MVP 6 kali. Wow, memang bisa kita bilang ini bisa saya simpulkan kayak bukan orang jatuhnya ya. Bukan orang, Pak. Iya, inhuman nih dia bisa bilang. Kita lihat, ya ada bottom lane, Vincent terlalu dini menuju ke arah bottom lane. Vincent telah dikeluarkan begitu saja, mempertahankan base turret mereka, tapi nampaknya tidak cukup. Dengan adanya base turret yang sudah sekarat, sudah dipecahkan dengan sangat mudah. Tapi damage dari Serdian tidak bisa dibendung kembali, damage-nya terlalu besar. Dan bahkan kita harus melihat sang banteng, mereka memiliki 13.000 gold difference. Base turret telah dipecahkan, dia ada bisanya. Ada Nomena Plus di muka Serdian dan bersama Flicker berhasil mendapatkan satu Flicker. Tapi time journey, it's gaming kali ini membuat seorang Cars dilumat dengan sangat mudah masuk kena jebakan. Ada Feather Attack for defensive, Kairi tidak mendapatkan siapapun di depan sana, dan bahkan Big Mac shutdown berhasil mendapatkan shutdown, dibalikan kembali keadaannya. Para pasukan dari sang banteng biru menolak untuk ditumbangkan dengan cepat kali ini. Wah, itu Drian hampir aja bisa ngedapetin lagi loh, cuman tadi terlalu maju, tapi masih ada satu final slash yang dimiliki oleh Big Mac. Dan itu berkali-kali, sementara di Lust of Flower itu cuman sekali Pak impact-nya. Betul. Efeknya, jadi tidak berimbang dan menghilanglah di area tersebut. Tapi untuk itemnya, in-game equipment by Dunia Games, One. Athena Shield dia ambil, tapi untuk selebihnya itu adalah item wajib untuk One. Corson Set, DHS, Windtalker, Berserker Fury, dan juga udah ada Malefic Roar. Tidak menggunakan WON karena untuk siapa Pak? Yes, betul banget. Di sisi... Untuk Arlott bisa, tapi sayang gak sih? Sayang banget lah. Mending Winter sekalian. Mending Winter sekalian. Jadi dapat 2. Tapi dia lebih memilih untuk memasang Berserker loh. Ya mungkin dia pengen damage yang lebih dalam. Yap. Karena damage yang lebih dalam, damage yang lebih sakit, itu dia. Itu bakal bisa menumbangkan permainan dari Buset, itu alarm bomnya banyak banget. Orang mau kemana kalau kayak gini Pak? Itu dia, dan satu hal yang sangat diperhatikan adalah Keyboy cuma tumbang 4 kali. Tandanya stack-nya dia udah tinggi. Yap. Stack-nya dia udah tinggi dan itu akan bisa menjadi HBD Gaming. Happy birthday, dia masuk ke bus sembarangan, duar. Wow. Ini di dalam rumput ada jutaan bintang kayak begitu tuh capek banget Pak meledakkan gitu ya. Masalah stack-nya sakit, damage-nya sakit. Iya. Apalagi kalau misalnya dia pakai full item damage magic, wah itu bakal kelar. Tapi ternyata Boots mancing keributan, melakukan distraction. Itu dia Pak Pulung, yang mungkin orang banyak bingung apa yang dilakukan Boots tiba-tiba sendiri masuk ke dalam sana melakukan flanking. Itu adalah distraksi, gangguan, metode PHP. Wih. Mencoba untuk dapetin Boots, kayaknya bisa, tapi ternyata enggak, harapannya kosong. Oke, dan source skillnya habis ke situ. Dan mereka nggak bisa kontes Lord. Hilang lagi kesempatannya. Hilang lagi kesempatan, dan kesempatan tidak akan datang untuk kedua kali atau bahkan ketiga kali. Oke, kadang kesempatan kedua itu datang loh, tapi sangat-sangat sulit. Ya, tapi walaupun kesempatan kedua itu datang Pak Pulung, ya, rasanya udah nggak sama ketika di awal. Iya, betul Ji. Itu dah. Yang di beda. awal tuh emang sulit dah. Oke, tapi kita bakal lihat di mana Pak Pulung. Harusnya kita sadar, dengan adanya Lord di tengah ini, pasukan dari Rebellion Zion, mereka sulit banget untuk mendefense. Kenapa? Karena mereka akan ada 3 lane yang di-push secara bersamaan. Dan ini dia seperti yang gue bilang. Mereka akan sulit melakukan defensif. Pada Aztec ke arah belakang, ada Big Mac. Mendapatkan 1, Winston Truncheon dibuatkan oleh seorang Kairi. Tapi Kairi kali ini gagal, kali ditumpahkan. Boots menuju ke arah belakang dan mencoba di endgame begitu saja. Onyx makin membuat sang banteng biru tenggelam ke dalam lautan traumatik yang dibuatnya. Sang banteng biru tak berdaya. Dan Onyx kali ini berhasil mendapatkan kemenangan dengan 2 poin penuh tanpa balas. Dan itu adalah last match dari Rebellion Zion, di mana mereka pun harus menutup
akhir dari regular season mereka, akhir dari story mereka dengan sebuah kekalahan. Respect camp tadi kita tunjukkan ya.